Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Niputu Putri Budiastini dengan NIM 1911031030, mahasiswi PGSD semester 4 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini, ayo kita belajar bersama-sama mengenai konsep matematika yaitu simetri, refleksi, dan pengubinan. Nah, sebelum itu, mari kita simak gambar yang akan kakak sajikan. Nah, ini merupakan gambarnya. Apakah kalian pernah melihat gambar-gambar ini? Ya, tentu saja kalian pernah. Dan ini merupakan gambar origami atau kertas lipat. Origami atau kertas lipat merupakan salah satu contoh aplikasi penerapan konsep apa? Ya, konsep simetri. Simetri atau yang sering kita sebut seimbang. Simetri pada suatu bangun datar dikatakan sebagai suatu kondisi atau keadaan di mana bangun datar tersebut saling menutupi ketika dilipat atau dapat memberikan bayangan yang sebangun ketika diputar. Ada dua macam simetri, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat. Simetri lipat merupakan jumlah lipatan pada bangun datar yang membentuk lagi dua atau lebih bangun datar yang sama. Bangun datar dapat dikatakan memiliki simetri lipat apabila dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besarnya, lipatannya menutup keseluruhan bagian yang tepat, serta memiliki sumbu simetri. Nah, untuk memahami itu, mari kita simak video berikut. Simetri lipat bisa dilakukan terhadap seluruh bangun datar. Namun, tidak seluruh bangun datar memiliki simetri lipat. Yang pertama, persegi. Persegi memiliki simetri lipat dan juga sumbu simetri. Nah, ada ini simetri yang ketiga. Lalu, ya, jadi sumbu simetri dan simetri lipat persegi ada 4. Kemudian persegi panjang, yaitu 1. Kemudian dilipat mengikuti sumbu simetri yang sebelah kiri. Nah, ini 2. Sumbu simetri sudah 2 dan simetri lipatnya 2. Itulah persegi panjang. Kemudian segitiga sama sisi. Dapat diamati pada video, telah dilipat 1 kali, kemudian 2 kali, dan kemudian kembali, ya, 3 kali. Jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat dan sumbu simetri. Selanjutnya segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki itu memiliki 1 sumbu simetri dan 1 simetri lipat. Karena ya, selanjutnya segitiga sembarang. Segitiga sembarang tidak ada yang menutupi bagian keseluruhan. Dilihat dari sumbu simetrinya, sehingga segitiga sembarang tidak memiliki sumbu simetri dan tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki memiliki 1 sumbu simetri dan 1 simetri lipat. Nah, selanjutnya ini ada gambar trapesium siku-siku dan trapesium sembarang.
Nah, trapesium siku-siku maupun trapesium sembarang tidak memiliki sisi yang berhadapan sama, sehingga tidak memiliki simetri lipat dan sumbu simetri. Selanjutnya jajar genjang. Ya, jajar genjang memiliki ini lipatan, ya, tidak ada sumbu simetri dan tidak ada simetri lipatnya. Kemudian belah ketupat ada satu, kemudian dilipat lagi, ya, sesuai dengan sumbu simetrinya. Ya, ada satu simetri lipat. Ini bangun layang-layang. Kita ketahui bahwa layang-layang jika dibagi itu menjadi dua bagian hanya bisa dengan satu sumbu simetri, sehingga simetri lipatnya hanya satu. Nah, yang ini merupakan gambar bangun datar lingkaran. Nah, karena lingkaran memiliki sisi yang tidak hingga, maka simetri lipatnya juga tak hingga. Simetri putar. Simetri putar dapat dikatakan bahwa banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bangun datar. Bangun datar dapat dikatakan memiliki simetri putar apabila hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar, kemudian putaran bangun datarnya kurang dari satu putaran penuh, dan memiliki titik pusat. Mari kita kembali simak videonya. Ada beberapa bangun datar yang disajikan yang dapat diputar-putar. Nah, bangun datar sudah memiliki nama yang di masing-masing sudutnya diisikan abjad. Dan kemudian mari kita simak bangun datar yang pertama. Ini adalah bangun datar segi 5. Oh, ini bangun datar persegi. Jika diputar, yang awalnya A pada A, sekarang A tepat di bagian D, sudah satu putaran. Kemudian simetri putar yang kedua itu diputar 180 derajat. Kemudian diputar 270 derajat, itu simetri yang ketiga. Kemudian yang terakhir 360 derajat, itu sudah kembali kepada titik awal sehingga persegi memiliki 4 simetri putar. Kemudian persegi panjang. Ya, diputar pertama. Nah, diputar 180 derajat baru memiliki simetri putar yang pertama. Kemudian kembali 360 derajat memiliki simetri putar yang kedua, sehingga persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Kemudian segitiga sama sisi. Ya. Diputar 120 derajat. Itu satu simetri putar. Kemudian diputar kembali. Ya, pas 240 derajat. Sudah 2 simetri putar. Dan yang terakhir A kembali ke titik awal. Jadi 3 simetri putar. Kemudian belah ketupat. Ya, belah ketupat memiliki 4 titik sudut yang sekarang diputar. Ya, sudah satu putaran, itu simetri putar yang pertama. Kemudian diputar sehingga A kembali pada titik awal 360 derajat. Sehingga belah ketupat 2 simetri putar. Selanjutnya jajar genjang. Jika diputar harus disesuaikan dengan gambar yang belakang yang warna pink. Ya,
putaran 180 derajat. Itu satu simetri. Kemudian kembali 360 derajat, kembali ke titik awal, sudah selesai, tidak boleh diputar lagi, sehingga hanya 2 putaran saja. Selanjutnya elips. Ya, ini jika diputar, ya ketemu pada 180 derajat putaran, itu satu simetri putar. Kemudian kembali 360 derajat, sudah ketemu simetri yang kedua, sehingga elip hanya memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya segi 5 beraturan. Ya, diputar 172 derajat putaran sudah mendapat 1 simetri putar. Kemudian 144 derajat putaran sudah mendapatkan 2 simetri putar. Lagi diputar 216 derajat, sudah 3 simetri putar. Selanjutnya 288 derajat, simetri putar yang keempat. Dan kembali 360, sudah stop. Akhirnya 5 simetri putar pada bangun datar segi 5 beraturan. Nah, ini merupakan lingkaran. Sehingga lingkaran memiliki simetri putar tak hingga. Karena lingkaran tidak memiliki sudut atau lingkaran memiliki sudut yang tak hingga. Sehingga simetri putar maupun simetri lipatnya juga sama, tak hingga. Nah, kemudian ayo kita simak bersama. Nah, apakah kalian pernah melihat bayangan kalian di air? Atau apakah kalian pernah bercermin sebelum berangkat ke sekolah? Ya, tentu saja ya, sudah rapi dan cantik. Namun, apa kaitannya gambar-gambar ini? Ya, gambar ini merupakan salah satu aplikasi dari konsep selanjutnya, yaitu refleksi. Apakah itu refleksi? Ya, refleksi atau yang sering disebut dengan pencerminan merupakan proses menciptakan bayangan bangun datar yang sama dengan bangun aslinya, sekaligus sebagai transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Nah, sifat dari refleksi adalah yang pertama, objek dan bayangan akan sama, baik itu jarak, titik, ukuran, hingga letaknya. Kemudian jarak setiap titik pada objek sama dengan jarak setiap titik pada bayangannya. Tinggi pada setiap objek juga sama dengan tinggi bayangannya. Serta garis yang menghubungkan titik bayangan dengan titik benda aslinya akan selalu tegak lurus dengan cermin. Mari kita coba memahami gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar pencerminan, di mana segitiga ABC yang merupakan segitiga sisi sama sisi dicerminkan. Nah, ini lebih detailnya. Setiap titik sudut telah diberi nama A, B, dan C, sehingga hasil pencerminannya A aksen, B aksen, C aksen, dengan jarak dan bentuk ukuran yang sama. Selanjutnya, mari kita berlatih dengan beberapa gambar pencerminan.
kalian hebat. Ayo kita lanjutkan pada konsep selanjutnya. Pengubinan. Nah, apakah kalian pernah melihat gambar ini? Apakah kalian pernah memainkan gambar ini? Ya, ini merupakan permainan puzzle, di mana tidak boleh ada celah untuk menyelesaikannya. Puzzle merupakan salah satu konsep penerapan dari konsep pengubinan. Nah, apa kalian tahu pengubinan seperti apa? Mari kita pelajari. Pengubinan merupakan proses penutupan suatu bangun datar dengan bangun datar lainnya yang kongruen sehingga tidak terlihat celah atau bangun yang tersisa lagi. Ada macam-macam pola pengubinan. Yang pertama yaitu pola beraturan, di mana pola beraturan terdiri hanya satu bangun datar saja. Di sini contohnya ialah satu bangun datar persegi. Dan pola semi beraturan, di mana pola semi beraturan merupakan pola pengubinan dengan dua atau lebih bangun datar segi N. Dalam artian di sini sudah Kakak contohkan ada bangun datar segitiga, ada persegi panjang, dan juga bangun segi 5. Ini merupakan lantai pada rumah. Apakah lantai di rumah kalian juga menggunakan konsep pengubinan? Tentu saja. Dan selain itu juga ada paving block yang ada pada halaman. Sekian pembelajaran tentang konsep simetri, refleksi, dan pengubinan. Marilah kita belajar lebih semangat karena apapun yang kita pelajari akan berguna pada kehidupan kita sehari-hari. Salam belajar.